Penghasilan Bapak ya? Bapak ya? Kalau apa namanya, ibu meninggal, masalah kan sudah meninggal, maksudnya meninggal dan masalah kan itu tetap didikan tapi ke orang tua laki-laki bapak. Itu bapak itu dia harus sudah penghasilan. Baik, setelah diskusi dengan Bapak Rahmat itu diketahui bahwa kan kalau ibu meninggal, mama meninggal dan bapak berarti memiliki penghasilan yang dari pensiunan mama. Nah, kalau seperti itu berarti tidak karena mempunyai penghasilan maka tidak bisa dimasukkan sebagai tabungan. Kalau yang anak kandung, anak angkat, kalau anak tiri dong Pak, enggak masuk tabungan. Buang. Itu juga sih, oke saya tambahkan ibu ya. Itu masuk Bapak Ibu. Senang saya enggak kepikiran soalnya. Tiga. Terima kasih Bu atas tambahan informasinya. Anak tiri mana semua? Luar biasa dia bilang anak tiri Dia dulu. Lagi suka masuk ke Yusa. Nah, dia suka bayar pajak ke tuh. Kalau suka masuk ke Yusa, Dia suka bayar pajak lebih. cepat. Bapak Ibu sekalian, wartawan yang Amin. ya. Oh iya, Kalau ada dia belum masuk kompetisi pelajaran. oke. Oh iya. Kata dari situ. Kalau boleh bukan kerja jangan hapus. Oke, ini saya. Boleh. Bapak tiri masuk. Mama tiri buang. Ada masalah teknis. Nah, itu akan saya jelaskan nanti. Nah, ini masuk ke PPh pasal 22 atau mungkin Bapak Ibu biasa diketahui adalah belanja barang. Bapak Ibu ya. Nah, ini mulai nih. Lagi. Nah, oke, ini pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada IPP dikenakan tarif lebih besar sebesar 100%. Jadi sekolahnya 1,5% menjadi 3%. Seperti itu. Nah, terus ini tidak dilakukan pemungutan atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Jadi ini Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu ini belanja barang nih di 140, lalu PPh pasal 22 nya adalah harga barang karena ini belum termasuk PPN dikali 1,5%. Sejumlah 20.000. Kelihatan Iya, Bapak Ibu ya. yang belakang soalnya agak kecil. Tadi pasti Kamu ini ingin mata juga. Oke. Contoh 1 sama 2 sudah paham Bapak Ibu? Saya lanjut ya, contoh 3. Yang di atas itu yang masuk. Lalu ini untuk contoh 3, perhitungan pajak belanja jika belanja barang belum termasuk PPN dan PPh. Nah, harga barangnya adalah 4 juta contohnya. Yang contoh 3 itu, coba tulis 2 juta Mas.
Biar DPP-nya 2.030.000. Ya. Jadi ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu, kalau misal ada bendahara yang belanja di rekanan yang pokoknya saya mau tahu rekanannya prinsipnya saya terima uang 2 juta lah. Jadi bendahara yang diberikan apa ya, kayak semacam untuk menghitung pajak-pajaknya. Kan prinsipnya kan pajak itu harusnya dia menambahkan ya. Dia harusnya pajaknya menambah nilai yang disebut oleh rekanan itu. Makanya karena saya pernah dapat kasus di Talaut, ada rekanan yang pokoknya saya jual barang harga 50, ya bendahara juga harus barang kasih uang ke saya 50. Maunya pajak itu dia tidak mau termasuk di situ. Makanya kita tambahkan contoh itu. Itu ya Pak Presiden. Kalau rekanan tadi, pokoknya saya maunya terima bersih segitu. Ya. Nah, kalau karena mau terima bersihnya tadi 2 juta, karena batasan itu kan ada 2 juta tadi yang tidak kena PPh 23. Itu jangan sampai terkecoh bahwa kalau dia mau menerima bersih 2 juta tidak dipotong PPh termasuk pajak termasuk PPN. Makanya itu dibagi dulu dengan karena DIPA kan sifatnya tetap tidak berubah. Tapi kalau yang sifatnya agak kecil, misalnya ATK, terus apa namanya beli apa kayak tinta printer segala macam, itu biasanya kan DIPA tidak mematok harus sekian gitu kan, tidak. Itu kan fleksibel. Nah, jadi bisa dipakai untuk yang contoh yang 3. Mungkin itu. Terima kasih atas tambahnya. Status kita ada Pak Ibu. Penghasilan namanya aja pajak penghasilan dikenakan kepada siapa? Yang memperoleh penghasilan. Siapa yang memperoleh penghasilan untuk transaksi ini? Berarti rekanan. Nah, itu yang dipotong dari penghasilannya. Tapi karena ini ada yang dijual belikan adalah barang kena pajak, misalnya ATK, komputer, apa namanya, apa ini, furnitur, dan lain-lain, itu barang kena pajak. Barang kena pajak ini berarti dikonsumsi oleh pihak yang memanfaatkan atau menggunakan barang. Berarti di situ ada pajak atas konsumsi, yaitu PPN. PPN itu jenisnya adalah pajak atas konsumsi. Kalau pajak atas konsumsi dikenakan siapa yang dikenakan pajak? Yang memanfaatkan atau mengkonsumsi. Nah, dalam hal ini siapa yang mengkonsumsi? Bendahara desa. Nah, jadi perlu nanti Bapak Ibu sebagai pihak untuk yang mengevaluasi melalui di perjanjiannya kita lihat apakah harga 100 juta itu sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Itu tergantung nanti di SPK-nya, perjanjian kerjanya tertulis seperti apa. Kalau di dalamnya tertulis harga 100 juta belum termasuk PPN, berarti pihak desa yang harus dibayar berarti lebih dari 100. Berarti yang dibayarkan adalah 111. Uang yang dikeluarkan dari DIPA berarti 111. Karena harganya tercantum belum termasuk PPN. Tapi kalau di SPK-nya tertulis harga 100 juta sudah termasuk PPN, berarti DPP-nya itu kurang dari 100. Tidak langsung dipotong itu kan Pak? Bisa, tapi nanti DPP-nya berarti kurang dari 100. Artinya uang yang dikeluarkan dari DIPA totali cuma 100. Kalau tadi yang belum termasuk PPN, totali yang dikeluarkan oleh DIPA berapa? 111. Beda. Jadi tadi kuncinya di SPK-nya, di perjanjiannya, Bapak Ibu lihat nanti sudah termasuk PPN atau tidak. Nah, itu jadi nanti yang membedakan apakah itu dimasuk contoh 1 atau contoh 2. Gitu. Ya. Itu yang membedakan di situ. Jadi kuncinya di situ. Jadi bukan berarti 100 yang dikeluarkan ditarik lagi, tapi 100 ini masih jadi pertanyaan. Kan tadi belum sudah termasuk atau belum termasuk. Kalau belum termasuk berarti desa selain tadi membayar 100 dipotong 1,5.
desa ngeluarin lagi 11 untuk PPN-nya karena desa mengkonsumsi barang dan jasa gitu. Jelas loh? Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Ibu atas penjelasannya. Oke, untuk kurang lebih PPN seperti ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Sudah PPH. Ya, Karena saya mungkin nanti dengan Pak Agus Genda atau dengan Pak Rahmat ada appointment dengan Pak Bupati jam 12.30. Jadi nanti ini mungkin sekitar 5 menitan nanti saya tambahkan untuk konsep bagi Bapak Ibu semua terkait dengan tugasnya untuk audit atau review ya. Ini yang disampaikan tadi adalah berarti kita sampai pada menghitung ya. Kewajiban perpajakan sebenarnya kan ada, kalau saya ini jadi 4. Yang pertama adalah mendaftarkan ya, mendaftarkan. Yang kedua adalah menghitung dan memperhitungkan. Yang ketiga adalah menyetor. Dan yang keempat adalah melaporkan. Nah, ini kewajiban seperti ini di setiap bendahara harusnya dilakukan. Nah, untuk ini tadi sampai pada tahap menghitung ya, pajaknya harusnya gimana ya, belum memperhitungkan. Nah, tapi kalau untuk bendahara jangan memperhitungkan. Yang memperhitungkan adalah untuk orang pribadi seperti kita menghitung pajak kita, penghasilan kita setahun katakanlah dari gaji totalnya 60 juta setahun, pajaknya dari gaji katakanlah misalnya 3 juta, sudah dipotong oleh bendahara kantor kita 3 juta ya, berarti sudah memperhitungkan itu. Yang sudah dipotong oleh pihak kantor itulah memperhitungkan. Berarti ada yang kita setor lagi nggak? Sudah nihil, nggak ada lagi. Jadi tidak ada kewajiban menyetorkan. Tapi seandainya kita tadi saya bilang kita pegawai punya sampingan sebagai pengumpul hasil bumi, kan belum nyetor pajaknya. Nah, penghasilan dari hasil bumi ternyata lebih dari 5 miliar, berarti kan itu nyetor sendiri. Tapi kalau kurang dari 4,8 sudah bayar final, berarti sudah tidak ada lagi yang diperhitungkan. Jadi sudah selesai. Nah, untuk teman-teman bendahara biasanya tadi kan menghitung PPN-nya berapa, PPh pasal 22 atau 23 atau final yang harus dipotong berapa. Ya, setelah ketahuan pajaknya berapa, langkah berikutnya apa? Kan bendahara itu harus apa? Menyetor. Kan tadi setelah dihitung dipotong ya, itu menghitung itu termasuk memotong gitu. Tentu menyetor. Langkah yang berikutnya untuk menyetor itu yang perlu diketahui adalah harus membuat yang namanya kode billing. Ya, kalau dulu waktu sebelum era elektronik itu sebenarnya membuat SSP, membuat SSP-nya, itulah kode billing. Ya. Nah, di beberapa daerah untuk teman-teman inspektorat apabila menerima SPJ dari bendahara desa ataupun bendahara yang lain untuk pengecekan, itu mereka cukup ngecek sampai kode billing, dianggap sudah selesai. Padahal ini belum tuntas. Gitu. Kode billing itu belum tentu disetor. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek jangan cuma sampai kode billing. Harusnya bukti bahwa itu sudah disetor. Apa buktinya? Adanya NTPN. Itu nomor transaksi penerimaan negara. Begitu ada dapat NTPN itu berarti sudah selesai disetor. Jadi Bapak Ibu jangan cuma kalau kode billing saja, jangan. Saya berkali-kali saya sampaikan ini di tempat daerah-daerah lain saya sampaikan. Bapak Ibu untuk teman-teman inspektorat jangan hanya dikasih kode billing selesai. Padahal itu bisa aja belum disetor. Ya. Dan ini mohon maaf pengalaman pahit di sini tahun 2015, 13, 14 kalau nggak salah itu kejadian. Ya, ternyata waktu itu kan belum ada kode billing ya kalau nggak salah. 13, 14 masih SSP. Teman-teman mungkin ditunjukkan SSP-nya ada sudah selesai. Padahal belum ada teraan dari banknya, belum disetor. Ya, dianggap selesai, ternyata di kami belum masuk, belum ada. Berarti fungsinya apa? Berarti teman-teman mungkin
bendahara yang lain, dia udah motong buat di dirinya sendiri dari setahun pulang. Nah itu termasuk tindakan pidana berpajak. Ya, jadi hati-hati ke sini. Ini kan termasuk mengingatkan teman semua supaya teman-teman jangan sampai mendekati ke arah pidana perpajakan. Kan fungsi kita juga tadi sebagai pengingat, pengawas. Kan? Gitu. Jadi pastikan ada NDP-nya. Terus berikutnya adalah setelah menyetor adalah melaporkan. Ya. Nah, melaporkan nanti dijelaskan. Tadi Bapak sudah dijelaskan belum yang SPT unifikasi? Belum ya. Nah, nanti lah sekilas saja. Oh, mereka harus ada laporan. Dan secara kami kalau misalnya mereka tidak melaporkan ya kami administratifnya kita kenakan sanksi. Ya, sanksi ada denda tidak lapor. Kalau bulanan itu 100.000. Ya biasanya karena kalau dinas 100.000 kan tidak ada anggaran di DIPA untuk bayar sanksi denda, nggak ada. Akhirnya siapa yang bayar? Bendahara sendiri. Kan kasihan gitu kan. Nah kalau lupa terus tiap bulan 100.000 kali 12 sudah 1.200.000. Ya mungkin itu pesan saya. Kita sama-sama ingetin. Itulah, terutama yang penyetoran tadi saya pastikan ada NTPN, jangan hanya kode billing. Ya. Nah perkara nanti aturan teknis segala macamnya nanti kita bisa diskusikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Tambahan dari saya, mungkin saya izin untuk bagi di 0553 yang orang PPK tahun lalu. Baik, Bapak dan Ibu. Malah ada mutasi di antar provinsi pun. Bukan main tuh buku angkat kalau sudah gendok orang satu keluarga beban buku angkat. Apa itu? Saya akan mencari pilihan.